Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas keampuhan sedekah sebagai penolak musibah ataupun bala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah dapat menolak bala, mara bahaya, dan menjadikan umur panjang. Sahabat Pena Pencari Hikmah, bagaimana tanggapan Anda dengan hal yang terjadi pada masa sekarang terkait dengan virus yang mewabah khususnya di Indonesia dan menjadi perbincangan publik? Apakah ini juga termasuk bala atau mara bahaya? Jawabannya kami serahkan kepada sahabat semua. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terkait dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami akan mengisahkan kisah seorang lelaki pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup seorang lelaki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut terdapat sarang burung yang berisi beberapa anak merpati. Kemudian, istri dari lelaki itu menyuruhnya memanjat pohon tersebut dan mengambil anak merpati itu untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Lelaki itu pun lantas melakukannya. Selepas kejadian tersebut, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang lelaki itu dan menyuruhnya untuk bertobat. Lelaki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Suatu ketika, si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu atau merpati itu? Sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya." Si istri tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukannya lagi. Hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasanya ia memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati lagi. Tidak lama kemudian, induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengadukan kejadian tersebut. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada dua setan itu, "Jagalah pohon besar itu." Dan ketika lelaki itu mengulang perbuatannya mengambil anak merpati itu, raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon tersebut. Kedua setan itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon itu. Ketika merpati sudah beranak lagi, lelaki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Lelaki itu pun turun dari pohon untuk mengambil segenggam makanan. Lalu ia memberikannya kepada si pengemis tersebut. Setelah itu, ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Setelah kejadian itu, merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman bertambah marah. Kemudian ia memanggil kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon tersebut. Nabi Sulaiman berkata kepada dua setan itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua setan itu pun menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon tersebut. Hanya saja ketika lelaki itu memanjat pohon
datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis tersebut. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Allah mengutus 2 malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedang yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.